Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada program edukasi pembelajaran daring. Senang rasanya berjumpa lagi bersama saya, Ustadzah Yaumil Jannah dari SD Islam Pangkal Kersan Lumajang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih-solihaku? Ustadzah harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Tentunya sudah siap untuk belajar bersama serta telah menyiapkan buku-buku dan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, muatan pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang memahami makna proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anakku yang Ustadzah banggakan, proklamasi secara bahasa memiliki arti pengumuman atau pemberitahuan ke publik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Adapun beberapa peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, di antaranya yang pertama adalah pembentukan BPUPKI dan PPKI, bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok, kemudian peristiwa persiapan dan perumusan proklamasi, dan yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, peristiwa yang pertama adalah pembentukan BPUPKI dan PPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan Ketua Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara yang ide, gagasan, atau pendapat rumusan tersebut disampaikan oleh para tokoh yang kita sebut sebagai Bapak Pendiri Bangsa atau yang kita kenal dengan sebutan The Founding Father. Yang pertama, pendapat disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian Mr. Sutomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. BPUPKI akhirnya membentuk Panitia 9 yang berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan pembentukan PPKI atau Diberitse Jumbi Ingkai pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno. Anak-anakku yang Ustadzah banggakan, peristiwa selanjutnya adalah bom atom di Jepang. Pengeboman di dua kota besar di Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 tepatnya di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, menyebabkan Jepang kolaps secara ekonomi sehingga berdampak pada kekuasaan Jepang yang menjadi goyah. Hal ini dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mendesak Soekarno agar mempercepat kemerdekaan Indonesia atau mempercepat proklamasi. Nah, anak-anak, dari perbedaan perspektif golongan muda dan golongan tua itulah memicu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan ke daerah Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan naskah proklamasi dan persiapan proklamasi. Perumusan proklamasi bertempat di Rumah Laksamana Maida, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Dua pokok pikiran yang mendasari perumusan teks proklamasi yaitu
Pokok pikiran pertama tentang kemauan Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan pokok pikiran kedua yaitu pernyataan pengalihan kekuasaan. DRS Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo memberikan ide-ide secara lisan pada perumusan teks proklamasi. Usulan Soekarni, teks proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, yang kemudian naskah proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, puncak dari rangkaian peristiwa adalah pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang telah disiapkan dan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhud Sastrokusumo, Latif Hendrianingrat, Surasti Karma Trimurti. Proklamasi kemudian disiarkan melalui radio Rasul Kanzi atau yang dikenal sekarang sebagai RRI. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi, berikut ini adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai alat terbentuknya NKRI, sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, dan menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita melakukan upaya-upaya untuk mengisi kemerdekaan. Di antaranya adalah belajar dengan rajin dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Kemudian selalu berkarya dengan mengembangkan potensi diri, terlibat aktif dalam kegiatan sosial, saling menghargai dan menghormati antar sesama, serta belajar mengabdi untuk negara. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, di antaranya yaitu dengan cara meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, memberikan beasiswa pada siswa-siswa berprestasi, meningkatkan taraf kehidupan bangsa, mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat yang menyenangkan, belajar dari rumah, selalu kreatif dan inovatif dalam berkarya, dan tetap jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.